Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga tetap bersemangat dalam mempersiapkan tes TPS UTBK SBMPTN 2020. Pada video kali ini, kakak akan membuat pembahasan tentang soal yang sudah kita share di grup Telegram kita. Bagi adik-adik yang belum bergabung, silahkan lihat deskripsi video dan bergabung dalam grup Telegram kita. Di sana kita akan belajar bersama-sama menghadapi tes TPS UTBK SBMPTN 2020. Ini adalah soal kita pada video kali ini. Median 7 bilangan 11, 19, 5, X, 16, 4, 22 adalah X. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? P itu adalah X itu tadi adalah median dari 7 bilangan. Kemudian Q adalah rata-rata data, berarti rata-rata dari 7 bilangan ini. Mana lebih besar, P atau Q? Oke, ini soalnya menarik ya, adik-adik ya. Coba kita selesaikan. Pertama untuk median itu adalah nilai tengah setelah datanya kita urutkan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Karena ini datanya masih berserakan, belum terurut, maka yang pertama kita urutkan dulu. Oke, kita coba urutkan. Berarti yang paling kecil itu adalah 4, kemudian 5, kemudian 11 ya, 11, kemudian 16, kemudian 19, kemudian 22. Oke, X-nya di mana? Karena X itu adalah nilai tengah, berarti yang berada di tengah-tengah data ini. Berarti X ada di antara 11 dengan 16. Itu adalah nilai X. Nah, cuma kita belum tahu nih, X itu berapa ya? Kalau X-nya ada di situ, maka kemungkinan X ini banyak, gitu ya. X itu bisa 12, bisa 13, bisa 14, bisa 15. Nah, itulah kemungkinan nilai X dengan anggapan ini adalah bilangan bulat ya. Karena data-data lain bilangan bulat, maka kita boleh anggap X di sini juga bilangan bulat. Berarti kemungkinannya antara 12, 13, 14, 15. Nah, sekarang Q. Q itu adalah data ya, rata-ratanya. Ini tadi adalah nilai P ya, ini nilai P. Nilai P itu sama dengan nilai X-nya. X-nya bisa jadi 12, 13, 14, 15. Sekarang kita akan cari Q-nya. Q itu apa? Q itu adalah rata-ratanya. Bagaimana cara mencari rata-rata? Rata-rata itu adalah jumlah semua data. Ini kita jumlahkan dulu ya. Kita tambahkan, lalu dibagi dengan 7. Nah, sekarang cara menjumlahkannya bagaimana? Cara mudahnya jangan dijumlahkan satu-satu. 4 tambah 5 tambah 11 tambah X tambah 16 itu lama. Lihatlah data yang bisa menghasilkan angka 10, 20, 30, dan seterusnya. Mana contohnya? Contohnya 4 sama 16. 4 tambah 16 itu hasilnya adalah 20. Kemudian 11 ya, 11 sama 19 itu hasilnya adalah 30. Lalu 5 dengan 22. Oke, itu adalah 27. Nah, dan jangan lupa ada satu lagi, yaitu X. X itu juga data, berarti ini ditambah dengan X. Nah, lalu semua ini kita bagi dengan 7. Nah, 20 tambah 30 itu 50. 50 tambah 27, 77. 77 ditambah X per 7. Nah, ini bisa kita bagi satu persatu ya. Pertama 77, kita bagi 7. Itu dapatnya 11 ya. Di bawah saja 11 ditambah X bagi 7. X per 7. Nah, ini adalah nilai Q. Berarti nilai Q-nya adalah 11 ditambah X per 7 yang ini. Nah, sekarang kita diminta bandingkan. Mana lebih besar? P atau Q? Kalau P udah jelas nih angka-angkanya. Sedangkan Q masih ada X-nya. 11 ditambah X per 7. Nah, caranya ya kita coba gitu ya. Pertama kita ambil X-nya ini 12. Lalu masukkan di sini. Berarti 11 ditambah 12 per 7. 12 per 7 itu nilainya kan 1, sekian. Nggak perlu dicari betul-betul gitu ya. Yang jelas pasti nilainya lebih dari 1. 12 per 7 itu. Berarti kalau begitu, kalau kita ambil X-nya 12 ini ya, maka nilai Q-nya itu berarti 11 ditambah 1, sekian. Berarti 12, sekian. Nah, siapa lebih besar? Q ya. Sekarang kalau kita ambil 13, berapa Q-nya? Q-nya berarti 13 per 7 ya di sini ya. Ini kalau kita bagi 13 per 7 ini, nyampe 2 nggak?
nggak nyampe ya, masih 1, sekian. 1, sekian tambah 11 menjadi 12, sekian. Berarti Q-nya masih 12, sekian. Nah, kalau untuk yang pertama tadi, ini kalau X-nya 12 atau P ya, X itu sama dengan P, P-nya 12, Q-nya 12 lebih. Berarti Q lebih besar. Tapi kalau X-nya 13, Q-nya 12, sekian. Berarti P-nya yang lebih besar. Berarti kasus ini bisa P yang lebih besar dari Q, bisa juga Q yang lebih besar dari P. Nah, itu artinya tidak bisa disimpulkan. Berarti belum tentu P lebih besar dari Q, belum tentu juga Q lebih besar dari P. Dan mereka tidak sama. Berarti untuk kasus seperti ini jawabannya adalah D, yaitu informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan ini. Artinya tidak bisa disimpulkan. Bisa jadi P lebih besar, bisa jadi Q lebih besar. Oke, demikian adik-adik soal TPS UTBK SBMPTN pada video kali ini. Ini merupakan soal asli TPS UTBK SBMPTN yang keluar pada tahun 2019. Pada SBMPTN 2019 ini masuk pada soal yang ke-76 ini ya. Nah, tapi pada rangkaian video pada channel ini masuk ke soal 18. Nomor 1 sampai 17 sudah ada pada video kita sebelumnya, silahkan ditonton. Oke, sekali lagi bagi adik-adik yang ingin belajar bersama, silahkan ikut join dalam grup Telegram kita. Silahkan dicek linknya pada deskripsi video atau yang ada pada layar ini. Adik-adik juga boleh follow IG kakak dengan username marvi_aryo. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.